Oke, kita ke Chelsea sebentar ya, karena kita tetap akan bahas Chelsea. Banyak yang minta nih, jebretnya banyak banget dari Oh, gue nggak masalah bahas lama Chelsea. Durasi yang masalah. Iya, kesandung lagi, coach. Karena biar mereka tahu bahwa London is red. Keluarlah itulah makan tuh 2 UCL. apa gitu. Mas Aro dulu ya kalau gitu, ntar akan ditambahin sama coach sih. Yang selalu percaya sama perkembangan Chelsea nih, yang yakin kalau bisa kok Chelsea, tapi mana sampai detik ini masih kesandung-sandung aja, Mas? Iya, gue sih masih ngelihat proses ya. Maksudnya kan ya kayak Bang Bes ya, percaya proses. Percaya proses. Kan selalu gue kenapa startnya kan gue selalu bilang ini tim baru. Barunya juga baru banget. Dalam artian ya itu 7 pemain inti lu di musim lalu itu nggak main. Itu kan lu harus build satu tim. Ketika satu tim lo mau build diganggu lagi dengan cedera. Maksudnya walaupun pemain lo sama kualitasnya, maksudnya nggak ada yang outstanding di antara deretan pemain cedera lo, tapi kan ini mempengaruhi kemampuan lo untuk bisa merotate pemain-pemain ini. Ketika lo ini aja, tapi ternyata pemain yang ini sebetulnya yang lebih cocok di sistem. Itu kan baru bisa ketika sedikit balik mulai pada kembali ke posisinya. Ketika mereka masih kembali ke posisinya, sempat ada angin di mana Chelsea terus meraih kemenangan kan. 3 kali itu beruntun tuh. Ya itu kan jarang banget mereka ciptakan sebelum-sebelumnya. Artinya ketika pilihannya itu sudah mulai firm, nah gue melihat ini akan bisa nih mereka mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Pochettino. Karena dari sisi permainan, ya walaupun banyak yang underperform, Gallagher di musim ini jauh banget kualitasnya. Padahal di musim lalu tuh udah bagus banget dari sisi permainan. Di awal musim juga udah sempet bagus, tapi sekarang first touch-nya hilang lagi dari sisi itu. Caicedo yang gue harapkan ini pemain bisa stabil lah paling enggak. Maksudnya lo di timnas kayak gitu, lo di Brighton kayak gitu. Tapi kok ketika lo di sini bisa melakukan beberapa kali blunder yang gue rasa yang sama sekali nggak pernah dilakukan blunder itu di tim-tim sebelumnya gitu. Tapi di sini end up-nya lo bikin gol. Enzo agak jauh juga performanya dibandingkan menunjukkan gelandang juara dunia ya. Walaupun di musim kemarin karena juara dunia berkat Messi. Bagus kayak gitu dari sistemnya. Tapi kan gue cukup yakin ketika pemilihannya sudah firm, kanannya siapa, tengahnya siapa, ininya siapa, dan depannya udah ada. Nah itu makanya gue cukup yakin tim ini akan berproses dan pelan-pelan akan naik. Oke, berarti di musim ini anggaplah udah terlambat. Gue nggak yakin. Gue beda pendapat. Silakan. Yang bikin gue yakin adalah kalau kita bicara proses, dua-dua proses. MU yang gue yakin, Chelsea enggak. Kalau MU kan musim lalu udah ada timnya. Bedanya itu loh. Tapi tetap proses kan. Sebentar. Kalau kan komparasinya yang banyak pemain cedera ya, MU, Tottenham Hotspur, Newcastle, they both udah main di musim kemarin dengan komposisi Chelsea juga banyak cedera loh. Ya, iya, maksudnya kalau Chelsea kan gue taruh di bracket yang sama, cuman bedanya ini tim kan belum pernah ketemu di musim kemarin, kebanyakan pemain baru, makanya gue kenapa ngasih benefit of the doubt ke Chelsea, karena itu si Spurs kan udah beberapa majority sudah main, ada tambahan beberapa pemain. MU pun seperti itu, musim lalu udah ada tim ini ditambah pemain-pemain lain. Newcastle pun seperti itu, musim lalu udah ada core-nya ditambah pemain-pemain lain. Jadi ketika mereka progresnya terlihat, ya sudah jelas di musim lalu sudah ada. Nah sementara Chelsea kan lu nggak ada benchmarknya. Bedanya itu. Gue nggak setuju, karena kalau lu lihat di atas kertas iya, tapi itu kan teori. Gue lihat murni kualitas pemain Chelsea ini nggak banget. Makanya gue bilang proses mungkin ya untuk paling top Conference League. Wow, kejam nih coach untuk fans Chelsea mendengarnya. Ya karena Conference atau 6 lah paling tinggi. Karena gue lihat murni kualitas pemainnya, bukan prosesnya. Kalau yang cedera Castle gue udah bilang, tahun lalu ini tim gerasa gerusuk hihaha nih. Turun, nggak lolos Champions League, terbukti nggak lolos Champions League. Kebetulan banget bisa lolos karena Liverpool sama Chelsea nggak perform. Gue lihat pembelian murni kualitas pemainnya. 100 juta untuk Caicedo, 100 untuk Enzo atau kira-kira 100 lah. Itu is a big joke. Lu beli Nicholas Jackson kayak lu nggak pernah nonton Villarreal aja. Di Villarreal lu cadangan, bisa cuma lari. Broja dari kapan tahun kocak, ngerti nggak? Dan banyak sekali pemain. Chilwell pun untuk gue sih ya biasa banget. Reece James ya standar lah, nggak ada hebat-hebatnya lah, nggak jelek juga, cuman nggak hebat. Nah terus
lu mau kemana dengan tim ini? Bahkan gue lihat beberapa wajah di Chelsea ini. Ada masanya berapa bulan yang lalu di mana mereka 2, 3, 4, 5 match beruntun ngandelin skill murni. Banyak sekali dribbling. Main kayak apa? Bahkan gue sempat lontarkan kalau lu main kayak gini nggak perlu pelatih mahal. Suruh OB lu aja jadi pelatih. Kasih bola main dribbling Kalau main aja. sendiri gitu ya. Iya. Masalah tanggapannya Coach Yasin kayak gitu gimana? Lu Bentar, gue belum selesai. Oh, belum, silakan. Nah, Coach, ini lanjutkan. satu. Habis itu mereka bermain cuma dengan sistem. Bahkan Sterling pun lebih nggak terlalu gerasa-gerusuk. Ya. Jackson cetak berapa gol, oke. Tapi still kualitas pemainnya yang sering dirotasi karena Pocket mungkin nggak puas. Mau Gallagher pun gue nggak pernah bilang ini pemain hebat. Ini untuk gue sih mediocre karena dia punya etos kerja aja. Tapi visinya untuk gue sih biasa banget, standar banget. Oke. Nah, gue lihat beberapa wajah dari Chelsea di mana Pocket untuk gue tetap pelatih bagus. Gak dapet. Tapi gue nggak yakin juga akan dapet. Murni karena kualitasnya, kualitas pemain, bukan Pocketnya. Iya, kualitas yang lo dapet ketika tim ini ada gitu kan. Maksudnya lu kan harus maksimalin squad ini loh. Dan dia kan gimana caranya kan? Ya lo coba satu-satu dong. Pemain gua untuk Dan itu dia lakukan. Iya, dan Iya. itu dia lakukan dan makanya gue bilang in order untuk membuat tim ini dia harus milih dulu dan butuh waktu yang cukup panjang lah untuk sebuah tim benar-benar baru untuk menghadirkan komposisi starting gue yang terbaik siapa sih? Si Colwill bagusan di tengah sama si Silva apa di kiri? Di kiri bagus oke, tapi di tengah ketika baca dilihat tampil kok jelek. Berarti emang kualitasnya begitu ya. Memang kan dia harus coba Ya, coba iya. memainin pemain-pemain ini untuk dapetin skornya. Cuman terakhir statement yang keluar dari dia adalah ini para pemain nggak bermain sesuai capacity dalam artian apa ya jauh sekali Dari yang kapasitas dari yang harapan seharusnya. yang gue inginkan dari pemain itu sama sekali nggak nyampe levelnya. Oke, berarti dia emang ngomong bisa- kayak gitu. Statement terakhir, I'm so sorry. Kita main kayak tai. Iya, dia akhirnya ngakuin juga bahwa ya susah juga gue mau mengandalin pemain-pemain Iya, ini betul. susah. Betul. Yes. Tapi he's doing his best, dia udah mencoba dan konsistensi ya kalau kita bicara tim baru kan susah untuk dapetin konsistensi. Berarti anggaplah musim ini tuh adalah musim pelajaran buat Chelsea ya, berarti kesimpulannya ya. Musim depan, Nah, lu harus kasih kebebasan ke Pochettino untuk beli pemain. untuk jual dan beli pemain. Oke. Kalau Pochettino, gue nggak mau beli, mau lu rugi, mau apa, pokoknya jual beli. Oke. Baru lu bisa salahin Pochettino, not this time. Yang beli kan si tolol bully tuh. Lu beli Mudryk 90 juta. Lu tau gak Coach, ada yang ditantangin Yang one-on-one. nantangin netizen, Iya, yang iya. ngeblok gue. Iya. Pemain kayak apa itu coba? Nantangin Lu netizen seorang profesional gitu loh. di DM. Di ya. DM 10.000 euro. Iya. The fuck? Apa ngerti nggak? Itu aneh sih. Pemain kayak apa ini, ngerti nggak? Lo, dia kan cuman fans. Iya. Dia mencurahkan curhatnya kok Diajakin kalian main jelek. one on one. Diajak taruhan pemain kayak apa itu? Kocak kan? Dan itu dibeli dengan harga semahal itu. Lu nggak bisa one on one, ya udah lu one on one gue aja. Iya. kan? Scoutingnya kemana gitu, Iya, ngerti iya. nggak? Berarti Dan, harus dan bukan itu, banyak rentetan. Apalah namanya sampai gue puyeng lihat pemain Chelsea itu digonta-ganti, nggak jelas semua namanya. Ya sekarang itu dia tadi ke Banyak yang Coach Yasin bilang, mayoritas itu biasa banget. ya. Tapi harganya overrated jadinya. Harganya terlalu overrated. terlalu tinggi. Jadi kita tunggu apakah Chelsea di Pochettino diberikan kebebasan di musim depan untuk memilih pemainnya sendiri. Gue bilang, lu mau datengin almarhum Johan Cruyff pun nggak ngaruh. Nggak ngaruh, Nggak ngaruh. Bangkit Mau lagi Pep, ganti mau gitu. klub nggak ngaruh. Karena murni kualitasnya itu terlalu overrated. Yes, Dan itu bukan salah Pochettino. tapi at least engkunku oke lah ya. Biasa aja. Biasa aja juga. Oke, karena yang lain bapuk. Makanya kelihatan oke. Nggak jelek lah. Iya, iya. Tapi bukan striker yang Mematikan bukan gitu. striker idaman. Kalau Engkuku hebat di Red Bull, diincar Dortmund sama Munchen. Ya.